Halo sobat-sobat UKI sekalian, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Bu Yusniar Siregar, Billy Soranta Taruna, Brianta Emanuel, dan Johannes Philip Lema yang akan mempresentasikan mengapa kapitalisme adalah harapan kita. Mereview dari buku How Capitalism Will Save Us yang ditulis oleh Steve Forbes dan Elizabeth Ames. Pada tahun 2009, yang tujuan video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah bisnis, economics, dan bisnis manajemen yang dibimbing langsung oleh Prof. Sembel. Mari kita review. Setiap hari, kita dibanjiri berita tentang tantangan dunia, krisis iklim, ketimpangan ekonomi, atau masalah sosial lainnya. Seringkali, kapitalisme dituding sebagai biang keladinya. Tapi, bagaimana jika saya katakan bahwa kapitalisme justru adalah solusinya, bukan masalahnya? Hari ini, kita akan menyelami sebuah gagasan provokatif yang diusung oleh buku How Capitalism Will Save Us. Apakah ini hanya retorika kosong atau ada kebenaran di baliknya? Mari kita bedah. Buku ini menantang narasi umum yang menganggap kapitalisme sebagai sistem yang mementingkan keuntungan semata dan merusak planet. Penulis berargumen bahwa dengan penyesuaian dan pemahaman yang benar, mekanisme pasar bebas dan inovasi kapitalis adalah kekuatan paling ampuh untuk mengangkat miliaran orang dari kemiskinan, menyelesaikan masalah lingkungan, dan mendorong kemajuan manusia. Inti argumennya adalah bahwa pasar ketika diatur dengan baik menciptakan insentif bagi inovasi, efisiensi, dan solusi kreatif yang tidak bisa dicapai oleh sistem lain. Salah satu klaim paling kuat dari buku ini adalah peran kapitalisme dalam mengurangi kemiskinan ekstrim. Selama kurang lebih 50 tahun terakhir, jumlah orang yang hidup dalam kemiskinan ekstrim telah menurun secara drastis. Sebagian besar adalah berkat integrasi negara-negara berkembang ke dalam ekonomi pasar global. Kapitalisme ternyata telah mendorong adanya investasi, menciptakan lapangan kerja, dan memungkinkan terjadinya transfer teknologi. Contohnya terlihat jelas di Asia, di mana liberalisasi ekonomi telah mengangkat ratusan juta orang keluar dari kemiskinan. Ini bukan kebetulan, melainkan hasil dari kekuatan pasar yang memberikan kesempatan dan insentif untuk peningkatan taraf hidup. Namun tentu saja, kapitalisme bukan berarti tanpa masalah. Ketimpangan masih ada. Tapi buku ini berpendapat bahwa solusi untuk ketimpangan bukanlah dengan menghancurkan sistemnya, melainkan dengan menyempurnakannya. Misalnya, melalui peningkatan pendidikan, menambah akses modal, atau dengan adanya regulasi yang adil. Nah, sekarang bagaimana dengan aspek lingkungan? Ini sering jadi titik kritik utama terhadap kapitalisme. Tapi buku ini membalikkan narasi itu. Dikatakan bahwa justru melalui inovasi dan insentif pasar, kapitalisme adalah mesin terbaik untuk menemukan solusi terhadap krisis lingkungan. Coba kita pikirkan tentang energi terbarukan. Sebagai contoh, mengapa biaya panel surya atau baterai bisa menurun secara drastis? Jawabannya tentu karena adanya pasar, ada kompetisi, dan ada perusahaan yang berlomba-lomba menciptakan solusi yang lebih baik dan lebih murah. Mungkin orang-orang akan berpendapat, perusahaan-perusahaan ini didorong oleh mencari keuntungan. Ya, ini benar. Tapi keuntungan itu datang dari penyediaan solusi yang diinginkan pasar. Dalam hal ini, energi bersih atau green energy. Menurut data Green Economy Metric secara global, tahun 2023, lapangan kerja di sektor industri hijau tumbuh 3 kali lebih cepat.
Kemudian, tahun 2024, energi terbarukan mencapai 42% energi listrik. Dan bisnis ekonomi sirkular pada tahun 2030 diproyeksikan menjadi bisnis model baru yang menciptakan nilai ekonomi. Inovasi startup yang berkelanjutan, seperti contohnya Tesla dengan produk kendaraan listrik, kemudian Next Era Energy dengan produknya solar and wind energy, kemudian ada Ørsted dengan produk wind energy, dan LG Energy dengan produknya baterai untuk kendaraan listrik, telah terbukti sukses diterima oleh pasar global. Dapat kami simpulkan bahwa kapitalisme turut mendorong terciptanya inovasi hijau. Karena dengan adanya perlindungan lingkungan, ini sama dengan peluang bisnis miliaran dolar. Jadi selanjutnya, yaitu mengenai tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR dan kapitalisme berkesadaran. Buku ini yang membahas tentang evolusi kapitalisme itu sendiri, bergerak menuju apa yang disebut dengan kapitalisme kesadaran atau share value. Ini bukan lagi hanya tentang memaksimalkan keuntungan bagi pemegang saham, tetapi juga menilai bagi semua pemangku kepentingan, mulai dari karyawan, pelanggan, hingga lainnya. Jadi, banyak perusahaan besar ini menyadari bahwa berkelanjutan dan tanggung jawab itu bukan hanya soal nice to have, tetapi juga esensial untuk kesuksesan jangka panjang. Konsumen semakin panjang, makin menuntut produk layanan dari perusahaan yang etis. Ini menunjukkan bahwa kapitalisme itu sendiri, sistem ini bukan statis, melainkan juga terus berkembang dan merespon tuntutan zaman, termasuk tuntutan akan etika dan berkelanjutan. Tantangan dan kritik argumen buku. Jadi, tampilan ini mungkin grafis yang menunjukkan ketimpangan pendapat atau karena menunjukkan monopoli. Tentu saja, tidak semua orang setuju dengan pandangan optimis ini. Buku ini tidak terlepas dari kritik. Beberapa mungkin berpendapat bahwa fokus pada pertumbuhan ekonomi ini bisa mengabaikan batas planet. Lainnya akan menyoroti masalah monopoli, ketimbang yang ekstrim maupun krisis keuangan yang berulang kali sebagai kelemahan dari kapitalisme itu sendiri. Pentingnya untuk diingat bahwa kapitalisme ini bukan hanya entitas tunggal saja, tetapi banyak bentuk dan keberhasilan sangat bergantung pada kepentingan institusional, hukum, dan regulasi di setiap negara. Kapitalisme tanpa etika dan regulasi bisa menjadi predator. Buku ini tidak menyangkal hal ini, melainkan menyerukan kapitalisme yang lebih baik. Kesimpulan dan pandangan pribadinya adalah, jadi apakah kapitalisme benar-benar akan menyelamatkan kita? Buku How Capitalism Will Save Us menyajikan argumen yang kuat dan menyegarkan. Ini bukan pembelaan buta terhadap status quo, melainkan ajakan untuk melihat potensi transformatif dari pasar dan inovasi, asalkan diatur dengan cerdas dan etis. Ini adalah bacaan penting bagi siapa saja yang ingin memahami konteks perdebatan kompleks seputar ekonomi global dan mencari solusi, bukan sekedar menyalahkan. Buku ini mengajak kita semua untuk berpikir lebih dalam tentang bagaimana kita bisa memanfaatkan kekuatan pasar untuk kebaikan yang lebih luas. Nah, sebagai bagian penutupnya, bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah kapitalisme adalah harapan yang terbaik untuk kita, atau kita perlu sistem-sistem yang berbeda daripada sistem-sistem yang sebelumnya? Pergi ke pasar membeli mangga. Mangga manis dikupas kulitnya. Mari bersama melangkah bangga. Uki unggul, kebanggaan kita semua. Uki dengan moto melayani, bukan untuk dilayani. Uki, unggul. Nah, bagikan pendapat kalian di kolom komentar yang tertera di bawah ini. Jika kalian merasa tertarik dengan topik ini, saya sangat merekomendasikan untuk membaca bukunya secara langsung. Dan jangan lupa like video ini jika kalian merasa tercerahkan, subscribe untuk komen lebih lanjut, dan sampai jumpa di video-video kami yang berikutnya. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Amin.